Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar materi fisika kelas 11 ya untuk program untuk jurusan IPA ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Oke, Bapak tulis di sini. Dinamika rotasi. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar dinamika rotasi. Nah, apa sih itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi ya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada porosnya. Oke. Ya, porosnya atau nama porosnya bisa disebut dengan titik tumpunya, boleh titik tumpunya. Oke, jadi untuk benda-benda yang berputar ya, maka ini adalah ilmu yang mempelajarinya dinamakan dengan dinamika rotasi. Oke. Nah, apa sih yang mempengaruhi dinamika rotasi? Besaran-besaran yang mempengaruhi itu apa saja ya? Jadi ada besaran yang mempengaruhinya ya. Itu ada massa ya. Kemudian ada gaya, ini yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya ada percepatan. Nah, percepatan, kemudian kecepatan, kemudian torsi dan lain sebagainya ya. Ini adalah besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi. Nah, oke. Nah, untuk dinamika rotasi, sebab yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai momen gaya. Ya, momen gaya ini nama lainnya adalah torsi. Oke, Bapak sekat di sini ya. Oke, Bapak sekat. Oke. Nah, seperti ini. Oke, yang akan kita bahas adalah mengenai momen gaya. Momen gaya. Nama lainnya adalah torsi. Oke. Apa sih Pak itu torsi? Ya. Torsi itu adalah tadi kan dikatakan besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi, itu salah satunya adalah torsi. Nah, jadi definisi dari momen gaya adalah besaran ya. Lihat ini besaran yang apa? Yang dapat menyebabkan apa? Benda dapat berputar ya atau berotasi. Oke, berotasi. Oke. Jadi momen gaya atau torsi adalah besaran yang dapat menyebabkan benda dapat berputar atau berotasi. Nah, contohnya apa saja untuk benda yang berputar atau berotasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau kita di rumah, contoh sederhananya ya. Contohnya itu yang pertama ada pintu ya. Misalkan membuka atau menutup pintu. Ya, itu ada porosnya. Porosnya adalah engselnya ya. Kemudian tangan kita ya yang membuka pintu atau mendorong atau menutup pintu itu adalah gayanya. Jadi ini adalah contoh yang paling simpel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ketika pagi hari kita membuka jendela ya, kemudian sore hari menutup jendela. Ini sama saja.
Ini contoh sederhana ya, jendela. Oke. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana rumus atau persamaan matematisnya Pak dalam fisika? Oke, jadi konsepnya seperti ini ya. Kita lanjut di sini. Jadi untuk momen gaya atau torsi ya, konsepnya seperti ini. Bapak misalkan ini ada sebuah batang ya, sebuah batang seperti ini ya. Ini adalah batang silinder ya. Batang silinder adalah batang yang berlubang tengahnya, misalkan seperti paralon atau besi yang berlubang tengahnya. Bapak misalkan di sini. Kemudian di salah satu ujungnya kita berikan poros. Ini namanya poros. Yang Bapak beri titik, ini namanya poros atau titik tumpunya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak adalah yang sebelah kanan. Jadi ini jadi titik tumpu atau porosnya. Nah, ketika dia didorong dari atas ya, seperti ini atau searah jarum jam ya, ini kan diam, maka batang dari silinder ini akan berputar searah dengan jarum jam. Misalkan di sini Bapak misalkan dengan sebuah lidi ya. Nah, kalau Bapak taruh misalkan di sini kan tadi poros ya, di sini poros, kemudian di sini adalah gayanya ya, gayanya itu didorong seperti ini. Nah, maka benda ini akan berputar akan berputar searah dengan jarum jam seperti itu. Oke, nah Pak, ini kan kalau porosnya sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Tadi kalau di sebelah kiri porosnya, terus kita kasih gayanya yang F ya, tanda panah ya, maka dia akan berputar searah jarum jam. Nah, seperti ini. Ini adalah searah jarum jam. Bagaimana Pak kalau dia diputar ke arah misalkan ke atas, misalkan boleh kita gambar di sini ya. Oke, kita gambar. Misalnya batang silindernya batangnya tetap titik porosnya tetap ya, ini masih poros. Kemudian gayanya ke atas ya. Tegak lurus ya. Ini kan tegak lurus tapi ke arah bawah. Kalau ini tegak lurus ke atas atau berlawanan jarum jam. Coba kita tes menggunakan simulasi lidi ini. Oke, porosnya kan sebelah kiri. Ya, poros sebelah kiri. Oke, kita tahan seperti ini jadi poros dengan jari. Kemudian kita tarik ya. Kita tarik dengan gaya ke atas. Maka dia akan berputar kemana? Berlawanan jarum jam seperti itu. Jadi dia akan berputar berlawanan jarum jam. Oke. Berlawanan jarum jam. Oke, selanjutnya nah, bagaimana persamaan matematisnya atau rumusnya? Oke, kan antara gaya dengan batang silinder ini membentuk sudut ya. Ini sudutnya berapa? 90 derajat. Oke, yang sebelah kanan ini juga sama, yaitu 90 derajat. Maka kalau dia membentuk sudut ya, jika sudutnya 90 derajat, maka persamaan matematisnya yaitu tau ya, torsi tau ya. Jadi mirip huruf T tapi atasnya melengkung, bawahnya juga melengkung. F ya, gaya ini dikali dengan apa? Dengan R. R-nya ini adalah panjang dari ya, ini R ya. R ini adalah lengannya ya, lengan momen atau lengan gayanya. Seperti ini juga. Ini adalah R. Ini R ya, R sin theta. Oke. Apa tadi? To sama dengan F kali R sin theta. Seperti itu. Oke, jadi to sama dengan F R ya, sin theta. Sin theta. Tetanya berapa? Theta itu sudutnya ya, 90 derajat. Berarti 90 derajat sin 90 derajat berapa? Sama dengan 1 ya. Ingat pelajaran kelas 10. Sin 30, sin 45, sin 0, sin 60, sin 90. Nah, itu harus ingat ya. Jadi seterusnya untuk kelas 11 sampai kelas 12 kalian harus ingat nilai dari sin, cos dan lain sebagainya.
Nah, sin 90 tadi nilainya adalah 1. Kemudian formulasi rumusnya menjadi F kali R. R kali 1 berapa? Berarti R. Oke, maka untuk sudut 90 derajat rumus akhirnya adalah seperti ini. Ya, Pak, bagaimana jika sudutnya itu tidak 90 derajat misalkan, ya, tidak 90 derajat. Oke, good. Oke, jika sudutnya tidak 90 derajat, oke, maka misalnya ada gambar, harus ada gambar ya. Oke, seperti ini. Jika sudutnya tidak 90 derajat, maka di sini misalnya Bapak gambar ya. Gambarnya batang juga, batang silinder seperti ini. Nah, kita tulis poros misalnya sebelah kiri. Poros itu bisa di pinggir, di tengah, atau di ujung sebelah kanan ya. Bebas, terserah. Tergantung soal atau materinya. Oke, Bapak sini taruh porosnya tetap masih di sebelah kiri. Ya, sini sorry. Porosnya tetap di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian gayanya kemana? Ini kan ke atas ya, ke atas. Boleh nggak kalau kita ke sini? Boleh, bebas ya. Tapi bagaimana cara kita nanti menyelesaikan soalnya? Kalau ada soal, itu adalah penyelesaiannya. Oke, di sini pasti F-nya seperti ini ya. F-nya ditarik membentuk sudut. Nah, sudutnya kita nggak tahu, bukan 90 derajat soalnya. Nah, ini ada sudutnya, yaitu theta. Maka, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, oke. Kalau untuk sudut yang tidak 90 derajat, rumusnya adalah rumus awal dari yang ini nih. Oke, yaitu tau sama dengan F kali R sin theta. Ya, sin theta. Ini adalah rumusnya. Nah, catatannya di sini ada catatan. Catatan wajib ya. Wajib ingat. Oke. Jika ya. Ini wajib diingat jika searah jarum jam maka F bernilai negatif. Bernilai positif. Kemudian jika berlawanan jarum jam ya. Dengan jarum jam maka F bernilai negatif. Ini wajib diingat ya. Jadi poin ini kalian wajib ingat. Jika searah jarum jam maka F gayanya itu bernilai positif. Jika berlawanan jarum jam maka F bernilai negatif. Nah, bagaimana kita cara menyelesaikannya, Pak? Saya masih bingung. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke. Bapak geser dulu lembar kertasnya. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar tentang formulasi rumusnya. Misalkan di sini Bapak kasih soal ya, contoh soal ya, soal. Oke, soalnya contoh soalnya yang pertama adalah tentukan ya, nomor 1 tentukan momen gaya pada gambar di bawah ini. Oke. Nah, ada gambar ya. Fisika pasti nggak jauh-jauh dengan gambar ya. Oke, ini gambarnya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya nyampe. Oke, di sini ada batang silinder ya. Batang silinder itu porosnya itu di tengah. Porosnya di tengah. Porosnya ada di tengah. Poros. Yang Bapak lingkarin titiknya adalah poros. Kemudian batang silinder ini ada 3 gaya yang bekerja pada si batang silinder. Yang pertama itu yang ujung sebelah kiri. Nah, dia tegak lurus tuh ke arah bawah. Sebesar ini ya. F, misalnya kita F1 ya, 8 Newton nilainya. Kemudian tepat di porosnya itu ada juga gaya yang bekerja. Yaitu F2 misalkan di sini, yaitu 6 Newton.
Dan yang terakhir di ujung sebelah kanan ada juga, yaitu adalah F3 ya, sebesar 4 Newton. Nah, tugas kalian adalah pertanyaannya, tentukan momen gaya ya pada gambar di bawah ini ya. Ingat, cara menyelesaikan soal ini adalah, ingat, patokannya adalah patokan penyelesaian ya. Satu itu poros, yang kedua adalah arah jam. Oke, terkait Bapak seperti itu ya. Nah, maka penyelesaiannya ya, penyelesaiannya oke, maka ada sigma ya, cara nulisnya seperti ini ya, bebas, sigma seperti angka 3 terbalik ya. Oke, sigma itu artinya jumlah torsi ya yang bekerja pada batang silinder ini, yaitu ada gayanya ada berapa, ada 1, ada 2, ada 3, maka jumlah torsinya juga ada 3. Jadi 1 plus torsi kedua plus torsi ketiga. Oke, nah sama dengan, ingat tadi rumus torsi apa ya, rumus torsi kan tadi ini ya. Oke, rumus torsinya seperti ini. Nah, ingat kalau 90 derajat dia langsung aja ke rumus ini, tau sama dengan F dikali R, gaya dikali lengan. Oke, kemudian yang tau yang ini F dikali R sin theta. Oh ya, Bapak lupa kasih keterangan ya, keterangan di sini, keterangan tau itu adalah momen gaya ya atau torsi, satuannya adalah Newton meter. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian R adalah lengan gaya boleh, satuannya adalah meter. Oke, ini ya. Jadi rumus ini ya kita masukkan ke sini. Torsi itu rumusnya apa tadi? Torsi tadi F dikali R. Oke, F dikali R. F1 ya berarti dikali R1. Oh ya, ini ada soalnya tadi belum lengkap. Soalnya itu misalkan di sini jarak dari dari pinggir sini ya, ini sepanjangnya 4 cm misalkan, 4 cm. Terus yang ini ke sini panjangnya 6 cm. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, Pak? Oke, ingat tadi patokannya adalah poros arah. Kalau dia searah jarum jam, F-nya itu positif. Kalau berlawanan jarum jam, F-nya bernilai negatif. Oke, ini adalah soalnya. Bagaimana cara menyelesaikan momen gaya yang bekerja pada batang silinder ini. Oke, kita hitung. Maka ya seperti ini, F2 R2 ya plus F3 R3. F1 nya berapa? F1 nya itu tadi nilainya 8 Newton. Ingat kata-kata arah ya, ingat yang wajib ya tadi ya. Jika searah jarum jam F positif, jika berlawanan jarum jam F-nya negatif. Oke, ini kan F-nya, Pak, F-nya ini kan ke bawah. Oke, cara menyelesaikannya adalah gunakan simulasi lidi tadi. Jadi kan lidi, porosnya di mana? Ini F1, ini F2 ya, F3, porosnya kan di tengah ya. Nah, kita tunjuk pakai jari seperti ini ya, nah tunjuk sana seperti ini. Kemudian F1 itu tarik ke bawah, berarti kalau ini tarik ke bawah, maka lidi ini akan bergerak kemana? Berlawanan jarum jam, berarti nilai ini adalah
minus berapa? Minus adalah 8. Oke, R-nya berapa? R-nya 4 cm. Oke, ingat diubah dulu ya, 4 cm. Jadi 4 cm. Sorry di sini. R-nya kan R1 ya, R1 itu 4 cm. Diubah ke dalam meter. Berarti berapa? 4 ya kali 10 pangkat min 2 meter dibagi 100 kan naik 2 tangga. Oke, Bapak simpelkan seperti ini. Atau kalau kalian bingung 0,04 meter. R2 nya R selanjutnya ya, R2 kan di tengah ya. Nih, F2 kan nggak punya lengan. Kenapa? Karena ada di tengah-tengah sini. Nah, kalau F1 kan patokannya poros ya nih. Patokannya adalah poros. F1 ke poros itu 4 cm. Nah, F2 itu nggak punya lengan karena ya titiknya di situ. Maka R2 bernilai 0 cm atau 0 meter lah. Nah, seperti itu. Kemudian F3 nih. F3 ke poros ada jarak nggak? Ada. Sebesar berapa? 6 cm. Maka nilai R3 adalah 6 ini ya. 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2, atau kalau kalian bingung ya, nilainya adalah dibagi 100 ya, dari senti ke meter, 0,06 meter. Oke. Langsung kita inputkan atau kita masukkan ke dalam penyelesaian tadi. R1 ini berapa? R1-nya berarti 0,04 atau Bapak senangnya pakai bilangan yang pangkat-pangkat ini ya. 4 kali 10 pangkat min 2 plus. Oke, ada kata plus. Sekarang F2 itu negatif atau positif? Oke, Bapak kasih tanda searah berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Oke, berlawanan jarum jam. F2 sekarang F2 itu di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita ini simulasikan seperti ini, di tengah-tengah kalau ditarik ya, tarik ke atas ya nggak bisa karena ini tengahnya kan tidak bergerak. Maka nilai F ya karena ini tidak bisa bergerak, kita langsung hitung aja seperti ini. F2 kan 6 ya, 6 dikali R2 nya 0. Nah seperti itu, plus ya, plus berapa tuh? F3 itu di ujung. Oke, kita lihat di sini. F3 di ujung. Kalau kita poros kan di tengah tadi. Poros di tengah. Terus kalau kita tarik yang ujung F3 ke bawah, ini kan tanda panah ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, berarti dia berlawanan jarum jam. Maka dia positif. Oke, nilainya berapa? 4 masih ya, positif. 4. R3-nya berapa? R3-nya adalah 0,06 atau 6 kali 10 pangkat min 2. 6 kali 10 pangkat min 2. Oke. Seperti ini. Berarti min 8 kali 4 berapa? Min 32. 10 pangkat min 2 plus 6 kali 0 0 plus 4 kali 6 24 ya. 4 kali 6 24, tinggal 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Oke. Tinggal kita jumlahkan ya. Berarti min 32 kali 10 pangkat min 2 plus 24 kali 10 pangkat min 2. Oke, kalau Bapak buat seperti ini boleh kan? Di sini min 32 Bapak taruh dalam kurung plus 24 di sini 10 pangkat min 2. Jadi min 32 kali 10 pangkat min 2 itu hasilnya yang atas. Kalau 24 dikali ini hasilnya adalah yang atas. Oke, selesaikan yang dalam kurung. Min 32 tambah 24 berapa? Hutang 32 ditambah 24. Berarti masih hutang berapa? Masih hutang berapa? Masih hutang 8. Oke, 8 kali berapa? 10 min 2. Apa satuannya? Satuan torsi. Total torsinya apa? Newton kali meter. Oke, good. Pak, kok hasilnya min? Min ini menunjukkan arah berlawanan
berlawanan jarum jam. Oke, good. Oke, sampai sini selesai ya. Ini adalah materi kita tentang dinamika rotasi. Tugas selanjutnya untuk kelas ini adalah mencatat materi yang sudah Bapak sampaikan dan kalian mengerjakan tugas Bapak ya. Yaitu soalnya seperti ini ya. Ini buat PR dikumpul ya. Buat PR dikumpul berarti Bapak buat gambarnya seperti ini. Gambarnya sama, nilainya sama, tapi titik porosnya beda. Oke, kalau tadi porosnya di tengah, nah oke, Bapak pengen porosnya itu di sebelah kanan. Nah, ini poros. Oke, ini F3 4 Newton. Ini adalah F2 6 Newton ya, F2 6 Newton. Kemudian nah, gambarnya ke atas semua ini. F1 8 Newton. Ini masih sama ya jaraknya 4 cm. Ini ke sini 6 cm. Ingat berarti porosnya kan ini ya. Kalau porosnya ini nanti berarti F1 ke poros itu jaraknya berapa? 10 cm. F2 ke sini jaraknya berapa? 6 cm. Nah, caranya kurang lebih seperti itu. Tentukan momen gaya atau torsi pada gambar di atas. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sekian dari Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.